sudah habis ya? Sudah habis. Berarti ada waktu bincang-bincang sebentar Pak ya? Ya. Gini Pak, kami rencana kami bermaksud untuk mengajak Bapak mendeteksi aset yang ada di sekolah kita ini Pak. Baik, yang jelas aset fisiknya Pak ya. Ya. Mau di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah kita juga boleh. Ya. Kalau pada pelajaran Bapak, kira-kira aset apa itu yang atau sumber daya apa yang ada di sekolah kita ini Pak, yang ada di pelajaran ini? Ya, terima kasih Pak. Bapak jelaskan apa yang Bapak tanyakan sama saya. Memang aset yang perlu kita jalankan pada saat ini atau kedepannya adalah yaitu taman kita budidayakan, kita pergunakan, yaitu dengan membudidaya tanam, yaitu termasuk di pelajaran prakarya. Iya. Yang pertama itu membudidayakan tanaman di depan sekolah kita. Yang kedua yaitu membudidayakan ikan. Oh iya, kita ada kolam Pak ya? Ya, ada kolam. Kolam itu Kita memanfaatkan kolam kita untuk membudidayakan ikan mujahir, ikan mas atau ikan gabus dan ikan lain-lain lah. Bahkan paling bawah Pak ya sempat. Ya, bawah ya betul. Berarti. Yang ketiganya yaitu kita gunakan kebun kita di belakang sekolah. Oh, iya. Untuk membudidayakan tanaman hias atau tanaman obat-obatan seperti jahe, apotek hidup Pak ya. apotek hidup ya. Karena itu tuh termasuk pelajaran prakarya. Selanjutnya tentang pengolahan nanti kita pergunakan anak-anak ini ada sumber daya alamnya tentang gula aren, penghasil alam di sekolah kita ini ada gula aren, termasuk di kampung nih, di kampung Belang Temung ini termasuk Dukan ini kan. Di situ nanti kita langsung kita ajak anak-anak untuk bagaimana cara pengolahan gula aren, berkolaborasi kita dengan orang tuanya. Oh iya, orang tua, guru, dan siswa. Ya pas tuh Pak. Untuk meningkatkan penghasilan anak-anak lah. Ya benar. Sekaligus keterampilan anak Ya, supaya nanti anak setelah selesai sekolah punya keahlian untuk meneruskan keterampilan dari orang tuanya masing-masing. Dan bisa meningkatkan perekonomian anak-anak tersebut. Berarti sebenarnya di kita ini banyak aset. Banyak aset, cuman kita lagi lah bagaimana kita mendidik anak itu cara mengelolanya. Iya betul Pak. Ini kayak taman tadi Pak, kita kan butuh pupuk. Kayaknya bisa kita manfaatkan kandang Pak ya, karena di sini banyak ternak. Iya. Kadang-kadang ternak. Oh iya pas. Iya, kita aja nanti anak-anak tuh membawa pupuk kandang, baik itu kotoran sapi, kotoran kambing, maupun sejenis kayu bakar arangnya. Ya. Itu jadi pupuk kompos nanti kita buat untuk media menyuburkan tanah. Media menyuburkan tanah. Untuk pagar nanti kira-kira pagarnya aset yang kita bisa manfaatkan apa itu Pak? Ya, kalau kita lihat di sekitar daerah sekolah kita lihat ada pagarnya untuk dari bambu, tiangnya dari kayu hutan nanti kita ambil. Berarti kita tidak payah beli Pak ya, karena ada bambu banyak di kebun kita ini. Makanya di alam sekitar ini kita menggunakan dengan baik. Kemudian untuk Pak, apa di aset yang bisa kita manfaatkan? Misalkan untuk desainnya itu bisa kita manfaatkan internet kita Pak ya? Ya, desainnya bisa menggunakan internet sekolah kan. Kebetulan jaringan pun bagus di sini. Ya karena letak sekolah kita memang di daerah tinggi. Ya, dataran tinggi. Ya. Kemudian kalau aset mengenai Pak, mengenai kesenian anak-anak ini, kira-kira aset apa yang bisa kita manfaatkan supaya mereka bisa terampil dalam. Kalau masalah kesenian kan kita lihat
tradisi kita ini ada tari saman, tari bines, dabus, didong. Nah, itulah kesenian yang bisa kita lanjutkan di daerah kita ini. Yang lebih sedikitnya nanti di daerah lain lah. Berarti banyak aset di sekolah kita. Ya, banyak. Cuman tergantung kita lagi lah bagaimana kita memanfaatnya dan mengelolanya. Ya. Ya. Kalau kira-kira sumber daya manusianya di kita ini cukup enggak? Maksudnya gurunya, guru bapak Ya. sudah cukup enggak kita? Kalau kompeten? daya manusianya insya Allah kalau masalah gurunya sudah cukup. Ya. Cuman ada kekecualiannya harus kita kelola ke depannya dengan baik. Ya. Sumber daya manusianya, baik itu gurunya maupun siswanya. Padahal lupa kan kita ini sebenarnya kan mudah sebenarnya untuk melatih siswa karena kan siswanya tidak banyak ya. Ya. Sedikit cuma satu kelas. Ini kan juga apa kesempatan yang bisa kita gunakan. Ya. Tidak seperti sekolah besar dulu Pak. Ya, ya. Jadi siswanya beragam. Ya. Nah, ini kan kebetulan kita berasal dari satu daerah, Ya. dari satu kampung saja. Jadi budayanya sama ya Pak ya. Ya. Tidak jauh berbeda. Kemudian apa lagi kita kira-kira aset yang kita miliki dalam proses pembelajaran Pak? Aset untuk mendukung pembelajaran di kelas kita apa tuh aset yang bisa kita gunakan? Yang pertama yang harus bisa kita gunakan yaitu aset yaitu memerlukan laptop untuk mengajar. Teknologi harus dengan diiring dengan infokusnya. Iya, infokusnya. Kita kemudian ada Pak, infokusnya ada 3. Ya, infokus dan dengan jaringan internet kita. Kalau sudah 3 itu mendukung, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Ya, karena anak ini pun ingin dia melihat gambar itu dari luar, jangan di sini aja. Iya. Maksudnya di dunia maya. Pak. Ya. Jadi banyak contoh-contoh di di dunia maya tersebut banyak contohnya. Itu akan membuat pelajaran makin aktif. Ya, sesudah itu baru kita praktekkan ke lingkungan sekolah kita. Anak mudah paham Pak. Ya. Mudah paham dengan murid. Jadi sebenarnya kita banyak aset Pak. Ya. Cuman itu ya kita pemanfaatannya pengelolaannya sepertinya masih Ya. minim. Ya. Ada kita kolam ada Pak ya. Ya, kolamnya ada tersedia. Bahkan kita kemarin sudah sempat berapa kali panen Pak ya. Ya, panen dari kolam tersebut. Dan 2 kali kita panen kita. Baik dari perkebunan kita pun sudah ada beberapa kacang tanah, mentimun, ubi, sayur mayur. Kan semuanya dari pelajaran prakarya kita praktekkan sama anak tersebut. Berarti banyak Ya, banyak sih. Cuman tergantung kita gurunya bagaimana mengarahkan anak tersebut untuk mempraktekannya. Membimbing mereka Ya. Ini berarti banyak aset Pak udah kita deteksi di sekolah kita ini. Ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita kelola Pak ya. Ya.